Ini. Kelinci misalnya di Australia itu ada pernah kejadian kelinci itu menjadi invasif. Tadinya cuma untuk peliharaan, ternyata berkembang biak dengan cepat, kemudian kondisi lingkungannya sesuai, makanannya juga kelinci itu kan relatif luas kan, makanannya bisa banyak ragamnya. Dia menjadi tidak terkendali populasinya, akhirnya menjadi hama dan menjadi invasif, gitu, menimbulkan kerugian. Itu alien. Jadi kalau alien spesies menurut Convention on Biological Diversity itu spesies yang atau spesies subspesies atau takson yang ada di bawahnya yang diintroduksikan, ya, berarti dimasukkan ke luar daerah penyebarannya, baik penyebaran pada masa lalu maupun masa saat ini. Harimau misalnya, harimau Sumatera kalau kita masukkan ke Jawa ya dia menjadi alien spesies asing. Bukan hanya wujud dalam bentuk utuh ya, bisa jadi dia mungkin gametnya, bijinya, telurnya, sepanjang dia bisa bertahan hidup dan berkembang biak, maka dia menjadi alien species. Nah, alien species itu sinonimnya non-native species, non-indigenous species. Atau lebih cocok lagi dengan introduksi spesies-spesies yang diintroduksi eksotik, feral, foragean, ornamental, atau weedy species itu masuk ke dalam alien species. Nah, kalau spesies invasif itu kita artikan adalah spesies yang bisa lokal, bisa alien, yang dia establish, mapan di suatu tempat, kemudian dia menyebar. Atau paling tidak dia punya potensi untuk itu, untuk menyebar, untuk menetap dengan baik di luar jangkauan sebaran alaminya. Ya. Dan kemudian mengancam ekosistem. Jadi harus ada di situ invasif spesies itu ada kata kunci, dia mengancam ekosistem, mengancam habitat atau spesies lain, dan berpotensi atau bukan cuma berpotensi ya, merusak, menyebabkan kerusakan atau berpotensi menyebabkan kerusakan baik pada aspek ekonomi, lingkungan, bahkan kesehatan manusia. Jadi virus COVID, virus corona ya, bukan COVID. COVID itu kan coronavirus disease ya. Virus corona 19 itu termasuk invasif spesies atau bukan? Kalau berdasarkan definisi ini. Masuk nggak invasif spesies? Corona 19. Termasuk invasif nggak? Termasuk, Pak. Kenapa? Nah, itu kan corona ini kan juga mengancam ekosistem juga kan, Pak. Dia berdampak ke banyak, menyebabkan kematian pada manusia. Selain itu juga merusak ekonomi, Pak. Iya, jadi dia menyebar, yang jelas dia menyebar dengan cepat ya. Iya, Pak. Menyebar dengan cepat, kemudian menginfeksi banyak orang yang menyebabkan kerusakan. Mungkin kalau ekosistem tidak terlalu ya, ekosistem tidak, tapi dia menyebabkan kerusakan ekonomi, lingkungan, kesehatan manusia secara langsung kan itu kan, karena dia menginfeksi manusia, bukan lingkungan. Dia bukan berasal dari Indonesia. Jadi dia bisa disebut sebagai invasif alien species kan, jenis asing yang invasif. Bisa jadi spesies lokal itu menjadi invasif juga. Misalnya apa? Ini di Afrika itu ada 2 jenis tanaman air, hippogras dan bulrus, Taipa sp. Tadinya dia nggak invasif. Tapi ketika di Afrika itu masuk tanaman namanya enceng gondok, Heysornia crassipes itu kan enceng gondok kan, dan Salvina molesta, itu tanaman
invasif di spesies invasif yang tidak ada di Afrika. Kehadiran dua spesies invasif ini menyebabkan tanaman yang asli Afrika tadi menjadi invasif. Karena aspek perubahan lingkungan, karena aspek mungkin kehadiran kedua spesies invasif ini menyebabkan kondisi lingkungan itu sangat sesuai untuk dua spesies ini, atau mungkin bisa mematikan penyakit predator dua spesies ini sehingga dia bisa berpotensi biologisnya itu bisa maksimal ya. Jadi ekologi kemarin kan ada istilah potensi biotik kan, potensi yang dimiliki oleh makhluk hidup itu untuk berkembang biak sesuai dengan potensi biotiknya. Dia bisa berkembang biak secara maksimal sehingga dia menjadi invasif dan menghambat pertumbuhan spesies-spesies yang lain yang ada di ekosistem itu. Itu contohnya. Di Indonesia juga ada beberapa spesies lain yang menjadi invasif. Contohnya tadi langkap di Ujung Kulon. Kemudian ada beberapa tumbuhan misalnya mantangan, kemudian ada tanaman seperti piper ya, piper apa namanya, piper SP itu juga menjadi invasif. Dia tanaman lokal yang menjadi invasif. Jadi yang perlu Anda catat di sini, sebagian besar invasif spesies itu adalah alien. Sebagian besar spesies invasif itu adalah spesies asing. But it is important to know that, perlu dicatat bahwa native species may also become invasive. Spesies native, lokal, asli, itu juga bisa menjadi invasif. Biasanya dia bisa menjadi invasif karena perubahan kondisi lingkungan, seperti ya perubahan kondisi lingkungan yang disebabkan oleh grazing, pengembalaan, cyclones, angin topan, badai yang menyebabkan perubahan lingkungan, atau nutrien, ya kandungan nutrien di dalam tanah atau di dalam air kalau itu ekosistem perairan, atau kolonisasi oleh spesies invasif yang lain seperti contoh yang ada di bawahnya tadi, karena adanya enceng gondok dan salvina, atau perubahan-perubahan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Jadi kondisi lingkungan itu bisa menyebabkan kondisi tertentu merubah kondisi lingkungan yang dia mungkin akan sesuai dan menyebabkan favorit pertumbuhan spesies lokal itu menjadi di luar batas daya dukung lingkungannya, di luar batas, menyebabkan spesies-spesies lain yang menjadi kompetitornya itu tidak bisa lagi berkompetisi dan akhirnya terkalahkan. Kenapa spesies invasif ini perlu kita bicarakan? Kenapa kita khawatirkan? Karena tadi selain dia mengancam kesehatan, bisa menyebabkan spesies lokal itu punah, juga bisa menyebabkan kerugian secara ekonomi. Kerugian ekonomi ini dalam banyak hal, dalam proses pengendalian, misalnya hama, banyak sekali hama-hama ya, yang disebabkan oleh hama dari luar. Dan untuk pengendaliannya itu kan membutuhkan biaya. Baik itu misalnya menggunakan pestisida atau pengendalian alami, atau kerusakan yang disebabkan oleh spesies itu. Misalnya enceng gondok tadi kan bisa menyebabkan kerusakan pendangkalan danau, pendangkalan bendungan, bahkan pengairan bisa terdampak oleh enceng gondok kan. Kalau itu hewan-hewan yang predator bisa menyebabkan kepunahan hewan-hewan lokal. Ya. Jadi dia termasuk kesehatan. Kalau kehilangan spesies itu kan sebenarnya tidak bisa diukur secara ekonomi ya, nilainya mungkin tidak bisa diukur. Kalau sekali hilang ya sudah punah, ya mungkin kemungkinan untuk bisa balik lagi itu kan kecil, kecuali teknologi
untuk membangkitkan spesies yang sudah punah itu sudah ada. Tapi sampai saat ini kan nggak ada. Gitu ya. Harimau Jawa punah ya sudah punah, dia nggak bisa lagi dihidupkan lagi kan. Harimau Bali punah, nggak bisa lagi, dan itu tidak bisa dihitung secara ekonomi. Nah, bagaimana jenis asing invasif ini bisa datang, bisa hadir di suatu tempat, misalnya ke Indonesia. Jadi dia secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada di suatu negara atau suatu tempat karena memang disengaja dan tidak sengaja. Virus corona misalnya, sengaja nggak dibawa ke Indonesia? Nah, tergantung Anda juga. Anda penganut teori konspirasi atau bukan? Kalau penganut teori konspirasi mungkin itu memang sengaja itu disebarkan dari negeri Cina sana atau oleh korporasi obat ya. Boleh-boleh aja Anda berteori seperti itu kan. Masalah argumennya kuat juga. Kan nggak sengaja orang datang ke suatu negara mungkin tujuannya bisnis atau apa, dia terbang dari Cina misalnya kemudian ke tempat-tempat yang mungkin di situ memang sudah ada virusnya. Apalagi di awal-awal pandemi kan memang pemeriksaan nggak ketat ya, negara-negara yang telat. Kita kan termasuk telat tuh sampai Maret, padahal udah dari Januari. Atau akhir Desember tuh sebenarnya kan sudah di Hunan ya, Hunan sudah ini, tapi baru Maret kita dinyatakan ada orang Indonesia, padahal sebelum itu sebenarnya sudah ada. Artinya kan sebelumnya nggak ketat gitu, orang masuk Indonesia boleh-boleh saja. Dan ini kan nggak sengaja mungkin dia bawa virus itu, menularkan, mapan di Indonesia, sekarang sudah 32 provinsi di Indonesia mungkin sudah sudah ada virus corona. Jadi dia tidak sengaja maupun sengaja. Kalau sengaja tadi ya untuk keperluan juga kan, memang untuk hortikultura misalnya, tanaman-tanaman hortikultura, tanaman-tanaman pangan, walaupun tidak semuanya invasif ya, misalnya apa? Banyak tanaman yang bukan Indonesia, bukan asli Indonesia. Padi itu banyak yang bukan asli Indonesia. Singkong itu asli Indonesia bukan? Coba, saya tahu nggak? Singkong asli Indonesia nggak? Cassava. Asli Indonesia ada? Ada yang pernah baca? Sorghum asli Indonesia ada? Keong mas. Keong mas asli Indonesia bukan? Kalau keong mas hitam ya asli Indonesia. Orang Jawa asli Indonesia. Keong mas gitu. Mau keong mas. Singkong itu bukan asli Indonesia. Sorghum bukan asli Indonesia. Walaupun dia tidak invasif kan. Artinya dia sengaja memang dibawa ke Indonesia. Anjing gondok itu bukan asli Indonesia. Dan ternyata dia invasif kan. Tadinya cuma untuk hiasan, kolam gitu ya. Termasuk salvinia tadi, salvina. Tanam ganepo kalau nggak salah. Kalau saya dulu kecilnya itu ganepo gitu ya. Yang sering di sawah, dia cepat sekali berkembang biak itu di air gitu kan. Itu juga bukan asli Indonesia. Ya, mungkin tadinya kok unik, bagus gitu ya. Bisa tanaman hias, bisa menjadi binatang peliharaan atau ikan hias atau ikan konsumsi juga bisa. Misalnya ikan mujair, ikan nila itu banyak yang dia menggantikan spesies lokal di banyak ekosistem di Indonesia, di danau, di waduk gitu isinya, jadi menjadi dominan oleh ikan-ikan introduksi tadi. Nah, kalau tidak sengaja ya mungkin dia terbawa oleh barang-barang yang masuk. Ya, jadi dia bisa melalui ini balas of ship. Balas itu kayak apa namanya, keseimbangan air yang ada di dalam, di perut kapal ya, yang dibuang di tempat
di pelabuhan misalnya, itu mungkin dia membawa spesies asing, kemudian dia bisa menjadi invasif di tempat itu. Jadi spesies ini bisa mikroorganisme sampai spesies vertebrata tingkat tinggi ya. Kalau vertebrata kan jelas kelihatan, misalnya sapi atau rusa atau badak misalnya. Mamalia itu kan yang besar-besar sulit. Tapi kalau yang kecil-kecil mikroorganisme tidak sulit sekali ya. Mungkin Anda impor, ingat pernah heboh di Bogor itu ada petani dari Tiongkok yang budidaya cabai. Tapi ternyata cabai yang dia bawa itu bibitnya membawa penyakit yang di Indonesia nggak ada. Nah, penyakit itu kan menjadi invasif, bisa menjadi karena dia tidak ada predatornya, tidak ada musuh alaminya, tidak ada pesaingnya, tanaman cabai lokal bisa musnah, bisa habis karena itu. Bisa juga melalui unprocessed wood, jadi tumbuh kayu yang tidak diproses secara sempurna. Mungkin dari Indonesia mungkin banyak tuh mikroorganisme yang terbawa bersama kayu yang diekspor. Kan nggak bisa kayu itu sulit kan untuk diteliti satu-satu, apakah dia bawa bakteri atau tidak, semut misalnya, mungkin kan dia bisa. Kalau dikapalin aja dia bisa bertahan hidup di tempat baru, dia bisa punya potensi untuk menjadi invasif, maka dia bisa menjadi. Nggak sengaja kan proses pengapalan buah-buahan misalnya, atau dia karena melalui barrier natural. Jadi ada spesies-spesies yang bisa melalui penghalang alami dan dia bisa melewati itu. Ini yang kalau terjadi tidak sengaja. Yang disengaja tadi kan bisa melalui karena pergerakan manusia yang semakin mobile kan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuman dulu kita mau ke Jawa aja kan susah kan. Apalagi tahun seribuan itu ya, 1800 pergerakan manusia itu kan sangat minim berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika transportasi teknologi ditemukan, maka proses movement perpindahan itu menjadi lebih mudah, dan proses perpindahan organisme itu juga semakin mudah juga. Maka proses spesies baru yang tadinya tidak ada di situ bisa muncul. Ya, termasuk penyakit yang muncul di tahun-tahun baru-baru ini kan, di abad ke-20 ke abad 19 gitu ya. Penyakit-penyakit yang tadinya nggak ada itu kan bisa karena infeksi yang dibawa oleh manusia atau makanan atau apa, karena proses transportasi, movement, perpindahan ya. Termasuk coronavirus, virus ini. Nah, bagaimana alien species, invasif alien species, jenis asing invasif di Indonesia? Nah, ini sudah ada badan yang di Indonesia, di LIPI terutama sebagai gawang karantina. Di pertanian itu ada badan karantina nasional yang juga sebagai pintu gerbang yang menjaga Indonesia terhadap spesies yang berpotensi invasi. Ya, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, pasti kalau dari luar atau antar pulau mungkin ya itu pasti harus melalui rekomendasi dari karantina ini. Di karantina dulu apakah dia membawa spesies-spesies asing atau tidak. Kalau itu bisa lolos, itu pun masih bisa lolos kan. Ada terdapat sekitar 2.800 jenis asing, invasif maupun tidak invasif ya, dari berbagai takson, jamur, bakteri, virus, arachnida, insekta, ikan, moluska, burung, mamalia, dan tumbuhan. Dan paling banyak tumbuhan. Kenapa paling banyak tumbuhan? Karena tumbuhan kan relatif mudah kan. Anda bawa bijinya aja dimasukin ke tas mungkin nggak ketahuan tuh. Atau Anda bawa makanan, buah-buahan misalnya,
bijinya bisa jadi dia tumbuh. Ya gitu ya. Dan ini sudah ada proses validasi, proses pendataan, karena memang merasa bahwa spesies invasif ini menjadi isu penting terhadap bukan hanya keanekaragaman hayati, jauh lebih tinggi, termasuk penyakit, ketahanan pangan, itu juga bisa dipengaruhi spesies invasif. Anda bayangkan kalau misalnya ada negara yang tidak suka dengan Indonesia misalnya, karena kita memiliki salah satu produsen sawit terbesar di dunia kan, kemudian iri, ingin menghancurkan sawit dengan cara apa? Memasukkan penyakit yang bisa menyerang tanaman sawit misalnya. Kan bisa seperti itu. Dicari tanaman penyakit yang bisa menyebar dengan cepat, bisa tumbuh baik di Indonesia, tidak ada musuh alaminya, masuk ke Indonesia itu bisa menyebabkan kerusakan ekonomi skala luas. Begitu juga penyakit ke manusia itu sendiri. Gitu. Nah ini beberapa spesies asing yang ada di Indonesia. Anda lihat ada berapa persen? 2085 itu didominasi oleh yang paling banyak yang warna merah ini tumbuhan. Baru diikuti insekta. Kemudian 53 ini apa? Ikan. Baru yang lain ya, mamalia, herpetofauna ini 18. Kenapa tumbuhan yang paling banyak? Karena itu tadi kan mudah dibawa. Kan bisa diselundupkan ya, kita nggak tahu. Dari bagian-bagian tubuhnya. Kalau ikan kan kita harus bawanya hidup kan. Ya mungkin ikan itu cuma dibawa sisinya kan, nggak mungkin. Harus hidup. Mamalia misalnya harus hidup. Burung ya kalau dia mau ini ya harus hidup. Ada kandang ya, kalau dimasukin ke tas mungkin mati. Iya nggak bisa. Tapi kalau tumbuhan ya bijinya aja mungkin bisa kita bawa. Dan secara nasional di karantina itu ada 2 kategori. Spesies yang dia hidup di tanaman, tumbuhan atau apa yang ada di situ yang berpotensi invasif, dan spesies invasif itu sendiri. Jadi dia dilihat spesiesnya itu invasif atau tidak. Yang kedua, di dalam tanaman itu ada pemeriksaan untuk menentukan dia masuk kategori yang mana. Kalau itu memang nggak boleh masuk atau bahkan mungkin dimusnahkan. Kalau yang negara-negara yang maju kan nggak bisa sembarangan. Anda ke Amerika bawa makanan tradisional mungkin nggak bisa masuk. Cuman di apa namanya di dimusnahkan. Karena itu tadi mereka takut nanti di situ terbawa parasit, terbawa bakteri, terbawa virus yang bisa jadi menjadi ancaman terhadap mereka. Ini beberapa contoh tanaman invasif yang ada di Indonesia dari tanaman seperti ini. Saya nggak tahu nama lokalnya Pak. Ya mungkin Anda pernah lihat yang ini rasanya saya pernah lihat ya, yang ini saya pernah lihat. Juga ada hewan-hewan yang lain, serangga termasuk. Nah ini tadi tanaman yang lokal yang invasif. Arenga ini lengkap. Jadi kayak arenga itu kayak aren ya. Dimasuk itu. Kemudian lengkap di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian ada Piper sarmentosum. Ini kayak tanaman kayak merambat apa namanya? Sirih. Ya. Ada pisang, Musa acuminata, alang-alang itu juga masuk ke situ. Ya, tapi alang-alang rasanya produksi bukan ya? Lokal, tapi dia menjadi invasif. Nah kalau ini keong mas itu kan dia introduksi ya spesies asing dan menjadi invasif.
Ini tadi tanaman yang di Afrika, jadi saya contohkan tadi Hippogras dan Tipa. Dia asli Afrika, yang bawah ini tanaman invasif dan alien. Alien artinya tidak ada di Afrika tadinya, yang memicu dua tanaman lokal ini menjadi invasif. Ini karena kesamaan habitat, perubahan kondisi lingkungan yang atau musuh alaminya menjadi berkurang atau penyakitnya berkurang dan sebagainya sehingga dua tanaman ini menjadi invasif gitu ya. Beberapa spesies hewan, ikan. Ini di Afrika kalau ini bukan di Indonesia ya. Di Pasifik Selatan keong apa namanya bekicot kalau kita sebut ya. Itu diintroduksikan ke sana ke South Pacific, Pasifik Selatan. Ternyata dia di situ menjadi invasif. Tidak ada predatornya, tidak ada musuh alaminya, tidak ada kompetitor, dan dia di situ menjadi invasif dan merusak tanaman yang ada di sana. Begitu pula ular. Ini ular pohon ya. Ular pohon coklat. Jadi di kepulauan di Amerika ada menjadi invasif. Ini juga kudzu, tanaman asli Asia yang menjadi invasif di Amerika. Masuk ke Amerika pada tahun 1876 ya. Dan sekarang tersebar luas menyebabkan tanaman lokal banyak yang mati karena dia kalah bersaing. Dia tidak bisa tidak bisa fotosintesis sebagainya. Dan ini mungkin kita sudah familiar semuanya. Enceng gondok. Enceng gondok. Walaupun ini memang invasif, tapi sekarang sudah mulai ada yang memanfaatkan, ada yang menggunakan sebagai kerajinan tangan, tapi ada juga yang mulai mengolah dia sebagai menjadi pulp ya, sumber menjadi kertas. Jadi dia bisa juga berpotensi untuk dimanfaatkan. Ya, tidak semuanya invasif itu merugikan ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya, ya mungkin dia akan menjadi nilai tambah, nilai ekonomi atau aspek lain. Nah ini alang-alang yang menjadi invasif di Taman Nasional Waikambas ini misalnya. Karena dia terbakar setiap tahun sehingga tidak ada proses kesempatan regenerasi ya, suksesi itu tidak mencapai tahapan terbentuknya vegetasi pohon sehingga cahaya matahari terus menerus menerangi daerah itu sehingga dia menjadi berkembang dengan cepat. Gitu. Nah, kalau secara taksonomi adalah representasi 100 alien invasive species di bumi ini yang paling buruk ya dari taksonomi. Paling tinggi dari tumbuhan 32%, kemudian terrestrial invertebrata terestrial 17%, diikuti oleh spesies yang lain mamalia 14%, kemudian jamur, tanaman akuatik, reptil, ikan juga termasuk tinggi 8%, amfibi, burung baru reptil. Jadi reptil ini paling sedikit nih. Nah, kenapa satu spesies menjadi invasif sedangkan spesies yang lain tidak? Jadi untuk menjadi invasif ini harus dia punya syarat. Reproduksinya cepat. Kemudian kemampuan menyebarnya tinggi. Toleransi terhadap kondisi lingkungannya tinggi. Mampu hidup dengan berbagai jenis makanan yang beragam. Kemudian dia dengan kemampuannya ini maka dia bisa menjadi spesies yang paling kuat di daerah itu. Dalam hal misalnya kalau dia predator, dia menjadi predator tanpa pesaing kan, kompetitornya nggak ada, kalah.
Apalagi di situ nggak ada musuh alaminya kan, nggak ada penyakit, nggak ada musuh alami, nggak ada parasit gitu ya. Itu menyebabkan dia menjadi spesies yang dominan, dan dia apalagi dibarengi dengan dia tadi kemampuan reproduksinya cepat, usia hidupnya panjang, memiliki kemampuan untuk menyebar dengan baik, generalis ya. Generalis itu berarti dia ke kisaran toleransi terhadap kondisi lingkungannya itu lebar. Kalau makanan ya jenis makanannya macam-macam. Serangga misalnya, serangga itu macam jenis-jenis hostnya banyak, makanannya jenisnya macam-macam gitu. Itu biasanya dia akan lebih mampu bertahan dan dia menyebar dengan baik. Biasanya spesies pionir itu juga memiliki kemampuan seperti ini karena dia mampu hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim, kemudian dengan kondisi yang serba terbatas gitu dia bisa hidup, apalagi pada kondisi lingkungan yang lebih baik, sehingga dia bisa menjadi invasif. Nah, kalau dia punya kemampuan seperti ini, maka dia berpotensi atau bisa menjadi invasif. Kalau enggak ya berarti dia nggak bisa. Makanya tadi kan kayak jerapah, kemudian badak Afrika, panda Cina, mungkin kalau dibawa ke Indonesia, dilepas ke hutan Indonesia, dia mungkin nggak akan invasi. Mungkin bertahan hidup pun dia sudah syukur gitu ya. Mungkin bertahan hidup juga nggak bisa. Gitu. Sama saja kalau saya ibaratkan suku di Indonesia inilah, orang suku Jawa misalnya, itu kan nggak invasif. Invasif kenapa? Dia bisa hidup pada kondisi lingkungan yang susah gitu. Mau bisa prihatin, bahkan asal ada api aja ada orang Jawa. Kalau orang Padang asal ada pasar aja ada orang Padang. Asal ada perempatan ada orang Padang. Karena di setiap perempatan kan ada rumah makan Padang kan. Asal ada trotoar aja ada orang Padang. Setiap 5 meter kan ada orang jualan. Orang Medan juga mungkin bisa bertahan hidup dengan baik. Sehingga berpotensi menjadi invasif gitu ya. Sama dengan spesies hewan juga seperti itu. Semakin beragam makanannya, semakin mudah dia hidup pada lingkungan yang maka dia kemampuan untuk bertahan hidup juga akan semakin baik dan dia bisa menginvasi daerah itu sehingga menjadi dominan dan mengalahkan spesies-spesies lokal. Ini juga ciri-ciri spesies invasif yang mungkin nggak ada di atas tadi, bersekutu dengan manusia. Maksudnya dia itu ya mungkin jadi hewan peliharaan manusia, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena peran manusia. Dan ada spesies yang memang dia nggak bisa pindah, tapi dia pindah itu dibawa oleh manusia. Tikus misalnya, atau serangga, semut, dia nggak kelihatan kan, dia bisa numpang di mana barang-barang yang dipindah oleh manusia. Nah ini di Indonesia ada spesies-spesies ikan asing yang invasif dan berbahaya. Ini sudah ada di Indonesia ini. Mujair nila, Oscar, red devil, kemudian aligator ini kemarin sempat ramai kan di Jawa ini, di Sungai Bengawan Solo atau di sungai di mana kemarin sudah ada nih ikan ini. Padahal ini ikan predator. Jadi kalau dia di situ menjadi predator spesies lokal, bisa jadi spesies lokal itu menjadi punah. Karena di ekologi kan Anda juga sudah belajar hubungan predator dan prey itu kan hubungan yang evolusioner ya, koevolusi. Jadi spesies mangsa itu biasanya sudah berevolusi untuk mengembangkan strategi bagaimana dia bertahan hidup menghindari predatornya. Nah, kalau predatornya baru, maka mungkin dalam waktu dekat kan dia nggak bisa mengembangkan mekanisme untuk bertahan hidup itu. Sehingga dia lebih mudah untuk dimangsa oleh predatornya. Begitu juga kalau terkait dengan penyakit, mungkin mekanisme pertahanan tubuhnya belum ada.
untuk bertahan pada penyakit itu. Ini beberapa spesies yang lain, serangga, semut, itu juga menjadi. Nah, bagaimana mereka bisa mempengaruhi spesies lokal, spesies native? Spesies invasif tadi bisa menjadi predator yang baik, bisa menjadi kompetitor, ya pesaing spesies lokal, bisa menjadi parasit spesies lokal atau menjadi penyakit, penyebab penyakit spesies lokal, sehingga spesies lokal itu bisa berkurang atau mati atau punah mungkin. Atau spesies invasif tadi bisa memodify habitat, memodifikasi habitat sehingga habitat itu tidak lagi sesuai untuk kehidupan native species, spesies lokalnya itu tidak sesuai, tidak bisa hidup lagi di tempat itu karena sudah diubah oleh kehadiran spesies invasif tadi. Kadang juga mereka mempromot penyebaran invaders yang lain atau mendorong bisa memicu penyebaran spesies invasif yang lain. Ya, spesies yang lain itu penyebarannya menjadi semakin cepat karena kehadiran spesies invasif itu. Contohnya tadi di rumput di Afrika tadi kan, yang tadinya dia punya potensi untuk menjadi invasif, ketika datang spesies invasif, itu potensi itu menjadi keluar sehingga dia menjadi spesies yang invasif, walaupun dia spesies lokal. Dan ini contoh akibat spesies invasif, bahkan ini karena serangga ini ya, semut tertentu bisa menyebabkan kematian. Mungkin Anda pernah mendengar ada waktu itu wabah tomcat ya, ulat, serangan ulat tertentu yang meledak. Itu juga bisa jadi karena spesies itu menjadi invasi pada satu tempat. Nah, ini kerugian secara ekonomi. Bisa nilainya bisa miliar dolar ya, bukan cuma juta dolar lagi, miliar dolar. Karena untuk proses, terutama mungkin ini untuk proses penanggulangan ya, bukan pencegahan lagi, pemusnahan, pengendalian, perbaikan danau, sungai mungkin yang dipengaruhi secara langsung, kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh spesies-spesies invasif ini. Nah, kalau kita bagi tahapan invasi itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama opportunity transport, proses pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi kita tahu dia bisa sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja itu berarti dibawa oleh manusia. Kemudian setelah dia berpindah tempat ada proses establishment, proses mereka beradaptasi, bisa tinggal di situ, menetap di situ, baru dia mulai menyebar spirit. Spirit ini juga bisa difasilitasi juga oleh manusia kan. Cengkodok misalnya tadinya dibawa oleh orang Belanda, dibawa ke Indonesia, dibawa di kebun raya. Di kolam kebun raya mungkin dia berkembang biak dengan baik. Ada orang dari Sumatera yang melihat bagus, dibawa lagi ke Sumatera. Di Sumatera ada tetangganya yang minta, dibawa lagi ke Sumatera. Jadi prosesnya menyebarnya semakin cepat juga bisa dibantu karena manusia juga gitu ya. Kalau proses alaminya kan dia mungkin terbatas. Kalau di Jawa kan nggak mungkin dia terbawa oleh harus air laut kemudian ke Sumatera kan nggak mungkin karena dia tanaman air tawar kan. Bisa jadi dia mati kalau air laut. Tapi manusia mempercepat proses itu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ke regulasi dan pencegahan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Halo? Masih ada kelasnya, masih ada penghuninya nggak ini? Jangan-jangan saya ditinggal pergi lagi. Masih, Pak.
Ada yang sudah jelas semua? Atau sudah ngantuk? Ngantuk? Suara saya udah mau habis nih. Tidak ada? Tidak ada, kita lanjutkan yang terakhir ini ya. Kalau pencegahan punya regulasi yang sudah cukup banyak. Kita tuh kan regulasi selalu nomor satu lah kalau regulasi. Undang-undangnya ada, keputusan menteri ada. Cuman yang lemah kan di implementasi. Implementasinya walaupun sekuat apapun, kalau implementasi di lapangan nggak jalan ya dia pasti akan tidak baik. Ya. Ya, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi, Undang-Undang Nomor 16 tentang karantina hewan, peraturan pemerintah tentang analisis dampak lingkungan, kemudian ada Kementerian Kehutanan juga. Kemudian ada Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan untuk strategi keanekaragaman hayati dan rencana aksi ya 2003 sampai 2020. Ini sudah merencanakan untuk itu, termasuk pengendalian spesies invasif. Yang sudah ada dokumen pengendaliannya di melibatkan berbagai instansi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mungkin juga di situ ada Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor impor, kuotanya dan sebagainya, LSM, masyarakat secara luas, karena kita juga bertanggung jawab untuk itu sehingga tidak sembarangan membawa ketika berpergian. Kalau kita tamasyanya mungkin liburannya mungkin dari Jambi ke Kerinci, dari Kerinci bawa tanaman apa gitu mungkin nggak ngaruh lah ya. Tapi kalau Anda liburannya ke Papua misalnya, atau liburannya ke Afrika sana, dari Afrika bawa rumput, nah ini rumputnya bagus, Anda bawa ke Indonesia, di Indonesia jadi invasif kan, berbahaya. Ya. Kalau liburannya cuma ke kabupaten sebelah mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah dari luar, tanaman itu tidak ada di Indonesia, itu harus hati-hati. Walaupun itu dalam bentuk bibit atau dalam bentuk bagian tanaman yang yang tidak utuh ya, tapi dia punya potensi untuk berkembang biak, maka masih mungkin dia menjadi invasif. Nah, strategi terkait dengan jenis asing invasif itu dituangkan dalam tabel ini. Jadi ada proses pencegahan. Pencegahan ini memang yang paling baik sebenarnya, mencegah masalah baru. Jadi termasuk proses transportasi barang impor makhluk hidup itu juga bagian dari ini kan, karantina itu untuk itu. Dapat mengintersepsi potensial jenis asing yang invasif. Jadi fungsi karantina adalah men-screening ya, memfilter hewan atau tumbuhan atau organisme yang mau masuk ke Indonesia. Apakah dia termasuk invasif atau tidak, kemudian dia membawa spesies yang berpotensi invasif atau tidak, ya termasuk ya penyakit dan sebagainya. Melarang perdagangan dan transportasi jenis asing invasif. Jenis asing yang invasif itu dilarang kalau untuk mencegah supaya enggak itu. Kalau kita tahu di negara tertentu menjadi invasif, ya jangan boleh masuk ke Indonesia. Karena potensi dia invasif kan itu kan kemampuan dia menjadi invasif itu sudah ada, sehingga kalau masuk ke Indonesia mungkin bisa seperti itu. Baru tahapan-tahapan berikutnya kalau ini adalah deteksi dini dan tindakan segera. Kalau sudah terdeteksi itu berpotensi menjadi invasif, mungkin dia memberantasnya ketika masih sedikit itu kan lebih mudah daripada sudah besar kan. Sama dengan pedagang kaki lima tuh. Kalau cuma satu, mestinya mengusir dan memindahkannya tidak seribet kalau dia sudah jumlahnya ratusan kan. Nah kadang-kadang pemerintah kita itu kan seperti itu. Satu dibiarin, dua dibiarin, tiga dibiarin, 10 dibiarin. Nanti kalau udah ratusan,
menjadi masalah, rame, diprotes, baru mulai ditertibkan. Ujung-ujungnya apa, ribut. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau cuma 1, 2, potensinya masih sedikit kan musnahnya lebih mudah daripada kalau nanti sudah enceng gondok misalnya udah tersebar luas di Indonesia, waduh, banyak yang sudah dipengaruhi, juga biayanya menjadi lebih besar. Nah, kalau ini sudah terlewati misalnya, ya bagaimana pengendalian dan mitigasinya, mencegah dampak ya. Berarti kan dengan mengendalikannya, bisa dengan metode apa yang paling sesuai untuk itu. Apakah dia dimusnahkan dengan pestisida misalnya kalau tumbuhan, serangga dan sebagainya, atau dengan cara-cara yang lain yang sesuai dengan rekomendasi ya. Kalau tingkatan yang lain, kalau sudah menyebabkan kerusakan, ya mau nggak mau dia melakukan restorasi. Danau misalnya terdangkal karena enceng gondok, ya dia harus direstorasi, dikeruk. Tumbuhan yang hilang, hewan-hewan yang hilang di situ mungkin harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Juga membangun bangkalan data ini terkait dengan inventarisasi spesies-spesies yang berpotensi untuk menjadi invasif, membangun kapasitas kerjasama institusional, penyediaan dana, termasuk di situ adalah bagaimana dia memusnahkan tadi di sini ya. Kalau sudah mengganggu ya dimusnahkan. Cara memusnahkannya itu juga harus dicari mana yang paling efektif dan mana yang paling memberikan dampak sekecil mungkin pada lingkungan. Itu juga harus dipikirkan. Nah, itu garis besar